Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin dari kelas B20 dengan nomor NIM 23811300750. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas Creative Content Production tentang pembuatan audio pembelajaran PAI. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang menuntut ilmu dalam Islam. Mari kita simak bersama mengapa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik, dan apa saja keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang giat mencari ilmu. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk terus belajar. Menuntut ilmu dalam Islam bukan sekedar pilihan, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah perintah untuk membaca. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menegaskan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Membaca bukan hanya dengan membaca tulisan atau teks, akan tetapi juga termasuk dengan membaca keadaan sekitar, mendengarkan atau melihat pengalaman orang lain juga termasuk membaca. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu agama membantu kita memahami ajaran Islam dengan benar, serta menghindarkan kita dari kesalahpahaman yang bisa menyesatkan. Selain itu, ilmu pengetahuan yang juga membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, ilmu menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Mengapa menuntut ilmu begitu penting? Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang giat mencari ilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu tidak hanya mengangkat derajat kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Selain itu, ilmu adalah cahaya yang menerangi hati kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Menuntut ilmu juga dapat menjadi sarana untuk beramal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kita bisa melihat para ulama, ilmuwan, dan tokoh masyarakat yang berkontribusi besar bagi kemajuan umat manusia. Oleh karena itu, mari kita ambil teladan dari mereka. Menuntut ilmu dalam Islam juga memiliki adab yang harus dijaga. Pertama, niat yang ikhlas. Ketika kita menuntut ilmu, pastikan bahwa niat kita semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi seperti kepopuleran atau kekayaan. Kedua, kita harus bersikap rendah hati. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui segalanya. Ketiga, menghormati guru. Guru adalah jembatan kita menuntut ilmu. Kita harus menghargai waktu dan usaha yang mereka berikan untuk mengajarkan kita. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, "Aku adalah hamba atau budak bagi siapapun yang mengajarkan ilmu kepadaku, walau hanya satu huruf." Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali akan sangat jarang kita temui di lingkungan belajar pada zaman ini. Seakan sudah tidak ada lagi adab murid kepada guru. Hal ini sangat miris dan sangat perlu kita benahi bersama. Terakhir, rajinlah mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu seperti cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Jadi, kita harus menjadikan ilmu sebagai pemandu dalam setiap langkah kita. Menuntut ilmu tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang mungkin kita hadapi, seperti waktu yang terbatas, kesulitan dalam memahami materi, atau bahkan kurangnya dukungan dari lingkungan. Namun, ingatlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk mencari ilmu adalah ibadah di sisi Allah. Saya akan menyebutkan satu kisah tentang bagaimana ilmu bisa didapat, walau jalan untuk mendapatkannya tidak mudah dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kasnani Al-Kabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Gaza. Suatu ketika beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang sangat rajin. Namun, ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Bahkan dikisahkan pada saat itu, paginya beliau belajar, namun ketika malam beliau sudah lupa apa yang diajarkan pada pagi hari. Pada akhirnya, hal tersebut membuatnya patah semangat dan frustasi. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, namun masih belum membuahkan hasil, akhirnya beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan madrasahnya. Di tengah perjalanan pulang, dia berjalan sangat jauh. Dalam kegundahan hatinya meninggalkan madrasahnya. Hujan pun tiba-tiba turun deras, sangat lebat, dan beliau terpaksa untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam sebuah gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes demi sedikit, tes, demi sedikit, pelan-pelan jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air. Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika ia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia diasah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin, dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Beliau bersemangat, lalu beliau kembali ke sekolahnya. Lalu beliau menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di sekolah itu. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar. Dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan dalam kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya yaitu Imam Asy-Syakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Kisah Ibnu Hajar si anak batu di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dan istiqomah dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan, itu baru luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mari kita tetap berusaha dan tidak menyerah. Satu langkah kecil dalam menuntut ilmu bisa menjadi awal dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Demikian pembahasan ini. Semoga
apa yang saya sharing, apa yang saya katakan, apa yang saya ungkapkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.